Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nasuri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah wa man yudlil wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mahasiswa setiap berbangsa yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa bermujalasah ya, dalam situasi pandemi COVID-19. Syukur alhamdulillah pula pada malam hari ini adalah malam ya dalam kondisi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semangat teman-teman semua dalam menjalankan ibadah puasa dan dalam menjalankan atau mencari ilmu selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu diberi kekuatan serta selalu dibukakannya pintu hati, pintu pikiran dan nur Allah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman mahasiswa setiap berbangsa ya, untuk kali ini ya Bapak akan mencoba perkuliahan menggunakan metode audio visual. Nah, tujuannya apa? Agar teman-teman itu bisa mengulang kembali materi-materi yang Bapak telah sampaikan. Sehingga nanti teman-teman mempunyai memori, sehingga teman-teman nanti bisa membuka kembali materi-materi yang Bapak sampaikan. Terutama terkait dengan tugas mandiri dari setiap individu. Nah, setiap individu itu nanti diberi tugas untuk membuat tulisan atau makalah. Kemudian setiap individu nanti menjelaskan ya per item dari indikator dan subindikator. Nah, dari subindikator itu nanti disesuaikan dengan RPS-nya. Nanti teman-teman memilih di antara beberapa subindikator. Nah, misalkan tentang organisasi, nanti di situ ya diambil beberapa subindikatornya, kemudian dicari keterangannya, kemudian setelah itu dibuat menggunakan PowerPoint. Dan kemudian setelah membuat PowerPoint dan dibuat pula makalah atau keterangan dari PowerPoint tersebut. Nah, untuk materinya Bapak sudah siapkan. Nanti untuk materi ini sudah Bapak kirim ya melalui grup. Nanti teman-teman tinggal mendownload dan membukanya. Nah, oleh karena itu ya teman-teman nanti bisa menyaksikan di kanal YouTube Bapak ini. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk kehadirannya isi absen di Sevima. Kemudian teman-teman juga isi absen di kolom komentar di kanal YouTube Bapak ini. Ya, nanti teman-teman juga silakan untuk memberikan dukungan yaitu subscribe ya channel ini ya supaya nanti teman-teman juga bisa memberikan perhatian dan saling mendukung ya. Kemudian mengenai materi ini ini berkaitan dengan konsep uang konsep uang dan manajemen keuangan. Nah, sedikit tambahan dari Bapak supaya nanti ada interaksi dari Bapak dan teman-teman semua, karena keterbatasan waktu ya nanti teman-teman bisa membuat satu catatan kecil atau pertanyaan. Nanti silakan tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya.
Nanti tulis saja situ, kemudian nanti Bapak mencoba memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, ya, yang terkait dengan materi Bapak ini. Baik, langsung saja kita akan mulai. Yang pertama adalah mengenai konsep uang. Siapa yang tidak tahu uang? Ya, ada di sini yang belum tahu tentang uang. Ya, tentu dari mulai anak kecil sampai hingga dewasa, sampai hingga nenek-nenek, ya saya yakin semuanya paham akan uang. Ya, namun dalam kondisi tertentu, ya kita dan historis tertentu serta eh, eh, geografis tertentu pula, ya kita sering ya melihat uang dari beberapa sudut. Nah, dalam kebutuhan kehidupan, ya masyarakat ini ya tidak dapat melakukan semuanya hanya dengan seorang diri. Ya, ada kebutuhan yang dihasilkan oleh pihak lain. Nah, dan untuk mendapatkannya, ya seseorang individu harus menukarkannya dengan barang atau jasa yang dihasilkan. Ya, seiring dengan kemajuan zaman, ya merupakan hal yang tidak praktis, ya jika memenuhi kebutuhan, ya setiap individu harus menunggu atau mencari orang, ya yang mempunyai barang atau jasa yang dibutuhkannya. Nah, secara bersamaan membutuhkan barang atau jasa yang dimilikinya. Oleh karena itu, ya dibutuhkan suatu sarana lain untuk berfungsi sebagai media penukaran, ya dan satuan pengukur nilai yang melakukan sebuah transaksi. Ya, contohnya adalah ketika kita eh, sebagai makhluk individu ini, ya tentunya memiliki kebutuhan masing-masing. Ya, nah untuk mengekspresikan ya kebutuhan kita terhadap orang lain itu, ya perlu adanya transaksi. Nah, lantas transaksi apa yang bisa mengekspresikan ya wujud dari ya kebutuhan itu? Ya, itu adalah ya eksistensi dari yang dimasukkan uang. Nah, dulu kita mengenal hanya barter. Ya, butuh barang ini ditukar dengan ini, butuh barang ini ditukar dengan jasa. Ya, sering dulu waktu ya apa namanya eh, sebelum zaman kemerdekaan itu, ya kalau misalkan kita nggak punya uang, ya kita menyerahkan hasil olah bumi, ya hasil bumi, misalkan ya saya punyanya ini gedang serit, ya mohon diterima, saya nggak punya uang, punyanya barang. Nah, itu seperti itu. Nah, jika dinominalkan dengan uang, tentu ya dari beberapa barang tersebut memiliki nilai-nilai yang berbeda. Ya, bisa lebih, bisa kurang. Ya, namun dalam sisi keadilan itu tidak merata. Ya, ya. Nah, jauh sebelum bangsa Arab ini menggunakan uang, ya dalam setiap transaksinya, ya, dalam dunia Islam telah mengenal alat pertukaran dan pengukur nilai tersebut. Ya, bahkan Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan alat pengukur nilai tersebut berupa emas dan perak. Ya, emas dan perak, ya. Dalam berbagai ayat, ya para fuqaha menafsirkan emas dan perak tersebut sebagai dinar dan dirham. Ya, sebelum manusia menemukan uang sebagai alat tukar rupiah atau alat tukar, ya. Ya, ekonomi ini diukur dengan menggunakan sistem barter, ya, yang tadi Bapak sebutkan, yaitu barang ditukar dengan barang atau barang ditukar dengan jasa. Nah, selanjutnya ya tentang pengerti selanjutnya
yakni tentang apa itu uang? Ya. Ya. Uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum ya, sebagai alat tukar menukar dalam lalu lintas perekonomian. Ya. Atau uang segala sesuatu yang dapat dipakai atau digunakan untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun hutang. Ya, baik sekarang maupun di hari kemudian. Ya. Ya. Kemudian dalam istilah ekonomi Islam secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqadu, ya, nuqud, ya. Yang artinya apa? Ya, bermakna al-naqadu yang berarti baik, ya. Yang berarti yang baik dari dirham. Ya, menggunakan dirham, dan al-naqadu juga berarti tunai. Ya, kata naqdu ini ya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya, karena bangsa Arab umumnya ini tidak menggunakan nuqud. Ya. Tidak menggunakan nuqud. Ya, untuk menunjukkan harga. Ya. Ya, mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas. Ya, dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Ya. Mereka juga menggunakan warik, ya, ya, yang menunjukkan dirham perak, ya, atau kata ain, ya, yang menunjukkan dinar emas. Ya. Ada juga yang menggunakan kata fulus, ya, uang tembaga, ya, adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Ya. Kemudian menurut Abu Ubaid, ya, dinar dan dirham adalah nilai, ya, harga bagi keduanya. Ya. Ini berarti apa? Dinar dan dirham adalah standar ukuran yang wajib, ya, atau standar ukuran yang dibayarkan dalam transaksi, ya, barang dan jasa. Ya. Kemudian dalam keterangan Al-Imam Ghazali ini menyatakan bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim, ya. Hakim itu artinya penengah. Ya, penengah di antara seluruh harta sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Ya. Kemudian Ibnu Al-Qayyim ini juga berpendapat, ya, dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ya. Ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk menilai harga komoditas. Nah, kemudian ya, secara garis besar, ya, uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Ya, uang ini didefinisikan sebagai suatu yang dipergunakan untuk, ya, yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Ya, misalnya, ya, standar untuk barang sedangkan upahnya adalah standar untuk manusia. Ya. Yang masing-masing ini memperkirakan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang. Ya. Ya, pemikiran nilai-nilai barang dan jasa ini, ya, di negeri manapun dinyatakan sebagai dengan satuan-satuan. Ya, maka satuan-satuan ini yang menjadi standar yang dapat digunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga, ya, ya, yang kemudian menjadi
alat tukar medium of change, ya, dan disebut dengan satuan uang, ya. Kemudian agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan benda sebagai uang, maka harus memenuhi dua persyaratan, ya. Di antaranya adalah, ya, yang pertama, ya, persyaratan secara psikologis. Apa itu? Yaitu, ya, benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya, ya, sehingga semua orang mampu mengakui dan menerimanya, ya. Ya, ini harus disampaikan, ya, dalam patri psikologi setiap manusia itu, ya. Ya, kita bisa menerima uang apa benda ini sebagai alat tukar menukar, ya. Ya, karena kalau tidak ada alat tukar menukar ini, ya tentu tidak ada nilainya atau memiliki nilai namun tidak bisa digunakan. Ya, contoh, ya, kita menggunakan alat uang mata asing di Indonesia, kemudian kita membelanjakannya di pasar tradisional, ya tentu tidak akan bisa, ya. Ya, jarang sekali ada yang mau, ya, bahkan tidak tidak segan-segan untuk menolaknya. Karena apa? Dikhawatirkan bahwa uang ini adalah uang palsu atau uang mainan, ya, maka harus ada secara psikologis bahwa ini adalah diterima, ya. Kemudian selain itu uang zaman dulu, ya, secara fisiologis mereka tahu bahwa itu adalah uang, tetapi ya secara kebutuhan ya itu tidak bisa memenuhi, ya. Karena apa? Nilai historisnya itu sudah berubah. Ya, selawe rupiah, selawe perak misalkan buat beli cilok ya nggak ada yang mau. Ya, karena tadi tidak bisa memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya, ya. Ya, kalau misalkan tidak bisa memuaskan, ya terus mau seperti apa lagi? Ya, otomatis ada penolakan dari masyarakat atau tiap individu. Ya, maka uang ini atau barang ini bisa ditransaksikan, ya. Ya, coba, ya, kalau misalkan pakainya uang koin zaman Majapahit, ya kalau tidak akan bisa menerima, ya. Ya, kemudian yang kedua, syarat teknis adalah syarat yang melekat pada uang. Ya, syarat teknisnya apa? Ayo. Yang pertama, tahan lama dan tidak mudah rusak. Ya, kalau uang ini kemudian terbuat dari daun, ya tentu tidak tahan lama, ya, apalagi berupa coklat, ya. Ya, tentu tidak akan tahan lama, ya. Cepat membusuk atau cepat hilang atau cepat rusak, ya. Belum apa-apa sudah habis misalkan. Nah, atau terbuat dari kertas, ya. Kertas ini kemudian cepat rusak, ya. Ya, terbuat dari tisu misalkan kertas tisu. Ya itu juga sama, ya. Ya, tidak bisa tahan lama dan tidak mudah rusak, ya. Koin misalkan, ya. Kemudian mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai. Nah, ya. Ya, maksudnya mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai ini, ya uang ini bisa dipecahkan, ya. Ya, misalkan uang 100.000 dibagi 90 orang, ya. Ya harusnya nilai sama semuanya bisa dibagi, ya. Ya, kemudian ada uang pecahan kecil, ya. Ya, dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai, ya. Ketika uang 100.000 kemudian
dibelikan ya uang 100.000 ya tetap 100. Nah, ya uang 100.000 tetap nilainya 100.000. Ya, kemudian ketika dibelanjakan kemudian uang 100.000 itu berkurang tidak. Ya, ya tetap nilainya 100.000. Ya, kemudian apakah nanti nilainya setelah dibelanjakan 100.000 itu berkurang lagi yang enggak ya. Tetap nilainya itu stabil ya. Kemudian mudah dibawa ya. Kita bisa bayangkan ya ketika kita zaman dulu mungkin harus barter ya, tidak ada menggunakan cara lain. Ya, ketika kita di luar kota misalkan, ya harus gimana ya hasil olah bumi mau dibawa-bawa ya, mau misalkan saya hasil olah bumi adalah berupa padi ya, mau ke Jakarta bawa berapa ton kemudian pulang lagi ya kan susah ya, terlalu susah ya, harus mudah dibawa ya, kemudian nilainya itu relatif stabil ya, tidak berubah-ubah ya, dulu ya 100.000 misalkan, kemudian nilai 100.000 apa ini berubah tidak ya, harus nilainya itu stabil ya, tidak berubah-ubah ya, kemudian jumlahnya tidak berlebihan ya, artinya baik yang diedarkan itu ya tidak terlalu banyak ya, nanti terjadi inflasi ya. Ya, terdiri atas berbagai nilai nominal. Ya, nominal ini ya ada nilai pecahan besar, ada pecahan kecil, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, recehan, kericikan, ya, kemudian puluhan, ya, ratusan, ya, ada nilai jutaan juga. Ya, nah dalam konsep uang, ya, adalah flow konsep. Ya, ya. Ini Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi ya, karena ini tidak dibolehkan ya, ya tidak dibolehkan ya. Uang adalah barang publik ya, milik masyarakat ya, karena penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar ya. Ya, ini bisa diibaratkan dengan darah dalam tubuh manusia itu ya, ya ketika apa namanya darahnya tersumbat ya, ya maka apa perekonomian akan ada kekurangan ya, darah atau terjadi kesulitan ekonomi alias stagnasi ya. Ya, itulah diantaranya hikmah ya, tidak menimbun uang ya. Nah, ini dulu ya perekonomian di secara apa namanya perkembangan peradabannya ya perekonomian sederhana barter ya, kemudian ketika itu sudah ada kemajuan uang dan transaksi langsung ya, kemudian berkembang lagi ya menjadi perekonomian kredit ya, menggunakan kredit ya, kemudian berkembang lagi menjadi e-money, elektronik uang ya, atau uang di digital ya. Ya, itu seperti itu. Nah, kemudian ya, apa sih fungsi uang? Ya, ya. Fungsi uang ini secara umum ini sebagai alat ya penukar ya, atau memiliki fungsi sebagai perantara untuk penukaran barang dengan barang ya, juga untuk menghadirkan perdagangan dengan cara barter ya, secara lebih rinci ya, ya misalkan harga barang ini berapa ratus rupiah ya, ada rinciannya ya, berbeda ketika ya berupa barang ya, tentu akan sulit ya, gedang goro
iwak ya. Ukuran seperti apa di kilo ya kan. Misalkan dagangnya watu ya di kilo ya kan. Ya itu susah ya. Kalau dengan cara barter ya. Kalau nanti yang jualan kapas ya harganya murah ya kan. Ya, ditukar dengan batu bata ya barter. Ya, saya dapat ada sekilo bata ya kan. Kemudian kapasnya berapa kilo ya nanti susah. Ya kalau ukurannya itu barang dengan barang itu kan. Tapi kalau uang dengan barang itu ada nilainya, ada pengukurannya ya, batas minimal dan batas maksimal. Nah, ini repot ya kalau misalkan masih menggunakan barter ya. Ya nanti susah ya. Kalau beli air nanti saya punya apa namanya ikan, nah, nanti ukurannya gimana ya kan? Ya, apa berapa liter air kemudian ditukar dengan uang ya, ya. Kemudian kalau misalkan mau nikah misalkan harus barter dengan apa untuk menghalalkan ya, ya, ya itu adalah salah satu contoh lah seperti itu ya. Kemudian dalam Islam ya uang dipandang sebagai alat tukar saja ya, ya kemudian tidak untuk ya komoditi ya. Maksudnya apa? Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ya, ketidakjujuran, ya, dan pengisapan, ya, barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai ribadul fadl, ya, ribadul fadl, ya, yang dilarang dalam Islam, ya. Uang ini dapat memainkan peranan yang sangat penting sekali sebagai suatu unit ya akun dan sebagai suatu kumpulan nilai ya dalam ekonomi Islam ya. Uang juga dapat digunakan sebagai opportunity ya, opportunity cost ya, yaitu pendapatan yang hilang ya. Ya, kemudian uang ini juga bisa dimainkan peranan sosial ya dan regulitas ya religius yang khusus ya karena ia merupakan ukuran yang terbaik ya untuk menyalurkan daya beli dalam bentuk pembayaran transfer kepada si miskin ya. Artinya apa? Religius ini ya ini peranan uang terletak pada kenyataan bahwa ia memungkinkan menghitung nisab dan menilai suatu zakat ya dengan tepat ya sebagai fungsi sosial uang menahan atau mencegah eksploitasi terbuka yang terkandung dalam keadaan tawar menawar ya. Itu seperti itu ya. Kemudian ya istilah yang digunakan sebagai alat tukar, tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah ya. Ya, ini yang pertama ya, uang sebagai alat ukuran harga. Nah, uang sebagai alat ukuran harga nah, ya, merupakan fungsi yang penting ya. Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran berapa dalam transaksi barang dan jasa. Ya. Ya, kalau tidak ada ukurannya ya nanti susah ya akan terjadi ketidakadilan. Ya. Kemudian yang kedua, uang sebagai media penyimpanan nilai. Ya, sebagai media penyimpanan nilai. Ya, uang sebagai sort of value ya, sebagai cara mengubah daya beli masyarakat ya, daya beli di masa kini ke masa depan ya. Ini yang dimaksudkan apa ya, bahwa orang yang mendapatkan uang kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu ya. Dalam ya biasanya kan kita ketika mendapatkan uang ya bukan untuk hari ini saja tetapi kadang untuk ke depannya lagi
Ya, itu seperti itu. Selanjutnya, ya, sebagai alat pembayar utang atau kewajiban. Ya, ya tentu kalau kita tidak memahami atau dulu mungkin ya kalau kita adanya uang zaman dulu ya atau ya, apa namanya di barter ya terus bagaimana dengan utang-utang ya apakah nanti ya, ada tambahan atau tidak ya ya kemudian standar pembayaran yang ditangguhkan artinya ya tadi hutang ya, ya. Uang ini ya untuk mengadakan transaksi seketika spot transaction ya melainkan juga merinci bayaran mendatang ya terkait pembelian saat ini ya misalkan saya kurangnya berapa nah itu kan bisa diukur ya tapi kalau misalkan barter dengan barter ukurannya seperti apa kan ya kalau misalkan belinya es ya dulu esnya sebalok ukuran 3x3 misalkan ya susah ya nanti depan cair kan nah itu gimana itu ya, contohnya seperti itu ya ya fungsi ini ya merupakan akibat ya uang berperan sebagai satuan hitung ya dan satuan nilai ya konsekuensinya keberhasilan uang ya melaksanakan fungsi ini berkaitan langsung dengan keberhasilannya menjalin fungsi uang yang lainnya ya kemudian sebagai penimbun kekayaan ya hartanya ada berapa ya ketika diuangkan akan tahu oh sekarang uangnya sekian emasnya sekian ya itu bisa dihitung ya ya kemudian sebagai membentuk modal investasi seperti itu ya kemudian ciri-ciri uang ya ya kalau belum ada yang tahu ciri-ciri uang ya, ya itu membahayakan tapi yang jelas ya teman-teman semua sudah memahami betul ya ciri-ciri uang ya kan tapi yang dimasukkan di sini adalah uang sebagai ya apa komoditas yang sebagai komoditas ya kita tahu bahwa uang itu ada uang logam, ada uang kertas ya dan ada beberapa bentuk yang lainnya ya kan yang misalkan di apa diemaskan atau logam seperti itu. Nah, itu saja untuk materinya. Kemudian nanti selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri uang secara lebih eksplisit lagi. Nah, jangan lupa ya tonton secara tuntas ya karena menghitung ukuran waktu ya sekitar 1 jam lebih nanti ya apa pertanyaan-pertanyaan semuanya itu bisa disampaikan ya pada sesi-sesi yang lain ya atau nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan yang akan mendatang ya sekian dari Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.